Sebelumnya bisa merapat, ikhwan. Dimohon merapat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Setelah menyampaikan khutbatul hajah, maka marilah kita sama-sama untuk berkonsentrasi di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengamalkan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimat tentunya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mukjizat yang sangat agung, yang paling agung, yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad, Allah anugerahkan kepada umat Islam, yakni Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, kitab suci yang sangat agung, kitab suci yang memiliki keutamaan yang sangat banyak dan besar yang tidak dimiliki oleh kitab yang lainnya. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr. Dan di surat Al-Hijr ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Pertanyaannya ikhwani fillah, adakah kitab suci yang ada sekarang ini di atas muka bumi yang terjaga seperti kitab suci Al-Quranul Karim? Ada tidak? Coba antum sebutkan kitab suci apa saja ya yang dianggap kitab suci
di atas muka bumi ini yang memiliki keistimewaan seperti Al-Quran ini. Kalau bisa dan kalau ada bisa ditunjukkan. Lihat Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Ada tidak ikhwani fillah kitab suci yang seperti ini? Ya, jawabannya yakin, saya yakinnya tidak ada. Yakin, saya yakinnya tidak ada kitab suci di atas muka bumi ini yang memiliki keistimewaan seperti apa yang Allah sebutkan di surat Al-Hijr ayat 9. Ya, sebutkan kitab sucinya pasti dan pasti berubah-ubah. Tapi kalau kita ambil kitab suci kita Al-Quranul Karim, antum bisa cek dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang jumlahnya ribuan, yang suratnya berjumlah 114 surat, tidak ada perubahan sama sekali. Jangankan satu ayat, jangankan satu lafaz, satu huruf pun tidak ada perubahan. Dan itu sejak zaman Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam sampai hari ini. Apa yang dibaca oleh saudara kita di sini dan yang kita baca di Indonesia sama dengan apa yang dibaca oleh kaum muslimin di Mekah dan di Madinah. Apa yang dibaca oleh saudara kita kaum muslimin di benua Amerika, Eropa, dan di Asia dan seluruh dunia sama satu. Bahasanya pun tidak berubah. Ini membuat kita kagum dengan kitab suci ini. Ya. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani di kitab Min Kulli Suratin Faidah. Ya. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun, beliau seorang khalifah yang semangat di dalam ilmu, ya, tapi sayangnya tidak bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah, tapi semangat dalam ilmu. Tapi dikisahkan di zaman beliau setiap tahun mengadakan majelis nazar. Majelis apa? Nazar. Jadi dipanggillah di majelis tersebut para ulama, para cendekiawan, orang yang dianggap pintar dan berilmu. Dan yang meriwayatkan kisah ini Yahya bin Aktham rahimahullah berkata, wa min jumlatin nas, di tengah-tengah manusia itu ada seorang Yahudi, wajahnya tampan, pakaiannya rapi, bagus, kemudian wangi baunya, harum si Yahudi ini. Kemudian setiap orang atau yang ada di majelis dipersilahkan untuk berbicara sampai giliran si Yahudi tadi. Si Yahudi tadi berbicara, fa ahsanal ibarah wal kalam. Kemudian ungkapannya dan perkataannya sangat indah. Ketika majelis selesai, maka dipanggillah Yahudi ini oleh Khalifah Al-Ma'mun. Ditanya oleh Khalifah Al-Ma'mun, "A'anta Israili? Apakah kamu orang keturunan Bani Israel atau Yahudi?" Dia menjawab iya. Kemudian ditawarkan keislaman oleh beliau, oleh Khalifah Al-Ma'mun. "Aslim hatta asna'a bika wa af'al." Masuklah Anda ke Islam sehingga aku akan bisa memuliakan kau. Wa wa'adahu,
dan di kisah tersebut dijanjikan dengan janji-janji. Ya. Apa yang dijawab oleh Yahudi tadi? Dia menjawab, dini wa dinu abai, agamaku dan agama nenek moyangku. Artinya saya tidak akan keluar dari agama Yahudi, akan tetap berada di agama Yahudi. Kemudian dia pergi. Di tahun berikutnya, karena majelis ini diadakan tiap tahun, Yahya bin Aktham rahimahullah berkata, ja'ana musliman, dia datang sudah menjadi orang Islam, sudah muslim, ya, sudah masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, datang dan duduk di majlis nazar lagi. Di majlis ini, kalau dulu berbicara tentang masalah yang umum, sekarang berbicara tentang fikih. Dan dia berbicara dengan perkataan yang sangat indah, yang bagus, yang membuat khalifah penasaran. Sampai setelah majlis selesai, dipanggil lagi oleh sang khalifah Al-Ma'mun, dan beliau bertanya kepada Yahudi yang masuk Islam ini, sudah jadi muslim, alasta sahiban bil ams, bukankah anda yang dulu sahabat kita yang tahun kemarin? Artinya yang kemarin Yahudi, sekarang muslim. Dan sang khalifah penasaran apa sebab keislaman dia. Kata dia, iya. Ditanya oleh khalifah, fama sababu islamik, apa sebab keislaman anda? Penasaran. Jadi kita juga penasaran apa sebab dia ketika tahun yang lalu ditawari oleh khalifah. Tentunya kalau khalifah nawari untuk masuk Islam, tawarannya besar tidak, ikhwah? Besar. Hadiahnya gede enggak? Gede. Ya. Tapi orang yang punya keyakinan, orang yang punya keyakinan mantap, itu tidak akan menjual keyakinannya dengan hadiah dunia. Dan dia akan memegang sesuatu sesuai dengan keyakinannya. Dia pergi, tapi ya subhanallah, Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah, tanpa hadiah dia masuk Islam. Tanpa hadiah, tanpa dunia, dia masuk Islam. Makanya ini yang membuat sang khalifah penasaran. Dan kita semua pun yakin penasaran, apa sebab dia masuk Islam. Ini kisah yang sangat menarik yang dikisahkan oleh ulama. Maka sang khalifah bertanya, fama sababu islamik, apa sebab keislamanmu? Dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, tahun lalu ketika aku izin untuk meninggalkan majlis, pulang setelah dari majlis tersebut, kata dia, inni uridu an amtahina hadhihi al-adyana kullaha, aku ingin menguji semua agama yang ada. Wa anta tarani hasanal khat, dan kau lihat aku memiliki kemampuan pandai menulis, nulis khat, tulisannya bagus, ya. Khat zaman dulu pakai tulisan tangan, makhtutat, ya. Namanya apa? Kalau tulisan tangan ulama itu namanya makhtutat. Kemudian kata dia, yang saya lakukan adalah saya ambil kitab Injil. Saya ambil kitab Injil. Kemudian saya salin, wa nasakhtu fihi 3 nusakh, dan saya salin 3 kitab Injil. Wa zidtu fiha wa naqast, saya tambah-tambah dan saya kurang-kurang. Saya tambahi dan saya kurangi. Ditambah, dikurang, tambah, kurang. Wa selesai, ketika selesai kitab Injil ini dia bawa dengan tulisan yang bagus dan rapih. Dia bawa, dia jual.
dan dijualnya di tempat peribadatan mereka. Fasturiyat minni, dan habis terjual, langsung dibeli. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Yahya bin Aqsam melanjutkan kisahnya. Setelah terjual, Yahudi ini berkata lagi, yang masuk Islam tadi, saya ambil kitab Taurat, kitabnya Yahudi, kemudian saya salin 3 kitab Taurat, wazidtu fiha wa naqastu, saya tambah dan saya kurang-kurang, ditambah, dikurang, ditulis yang ada, ditambah lagi, dikurang lagi, selesai dengan tulisan yang bagus saya bawa juga, saya jual juga. Fasturiyat minni, dan habis terjual, dibeli oleh orang-orang Yahudi. Kemudian kata dia, saya ambil kitab Al-Quranul Karim. Dan apa yang dilakukan oleh dia terhadap kitab Al-Quranul Karim sama persis seperti yang dilakukan oleh beliau terhadap 2 kitab sebelumnya. Dia salin 3 kitab Al-Quran, mushaf Quran, dan dia lakukan seperti yang dilakukan sebelumnya, wazidtu fiha wa naqas, saya tambah dan saya kurang-kurang. Tentunya tambahnya tidak banyak-banyak, kurangnya enggak banyak-banyak. Kalau tambahnya banyak, kurangnya banyak, kelihatan. Setelah selesai, apa yang dia lakukan? Dia bawa, dia tawarkan kepada warrokin. Tahu warrokin? Warrokin ini bai'ul waraq, tukang penjual kitab, penjual alat tulis, penjual pedagang kelontongan lah istilahnya. Tapi di zaman dulu, ikhwan fillah, yang membanggakan kita, para pedagang itu hafal Quran dan sangat perhatian dengan Al-Quranul Karim. Terasa, dan ini yang harus kita masyarakatkan. Dan saya bangga dengan negeri Saudi, ikhwan fillah. Supir, antum tanya hafal Quran dia. Itu supir, banyak yang hafal Quran. Coba bayangkan, bagaimana dengan ulamanya? Dan ini yang kita masyarakatkan, harus majelis-majelis Quran di mana-mana, di rumah, di masjid, di mana baca Quran, hafal Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ini yang kita masyarakatkan. Kalau kuat sama Al-Quran, kaum muslimin kuat. Dan orang-orang kufar ingin menjauhkan kaum muslimin dari apa? Dari Al-Qurannya. Karena kelemahan kaum muslimin ketika jauh dari Al-Qurannya. Diberikan kepada warokin, kemudian apa yang dilakukan oleh pedagang itu kepada warokin itu? Dia baca dari awal sampai akhir. Kalimatnya fatasoffahuha, dibuka per sofha, dibuka per halaman. Per halaman, kalau halaman ini halaman kan? Ini halaman. Dibaca dari awal sampai akhir. Dibuka lagi, baca dari awal sampai per sofha, diteliti, dibaca sebelum dibeli. Falamma wajadu az-ziyadata wan nuqsan, ketika mereka jumpai di dalam 3 kitab Al-Quran itu ada tambahan dan ada pengurangan, romau biha, langsung dilempar lagi, itu saja, dilempar akhir. Tidak ada kehormatan dari 3 kitab itu. Karena apa? Isinya palsu. Padahal tambahan dan pengurangannya sedikit nggak banyak, tapi palsu, dilempar akhir. Gimana dengan ulamanya? Dilempar. Dan ketika dia menyaksikan di depan matanya apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka masuklah hidayah ke hatinya, iman. Dia katakan, inilah agama yang hak, din yang hak. Kitab sucinya apa? Terjaga.
Ya. Dan ketika Yahya bin Aktham rahimahullahu taala yang mengkisahkan ini, dia pergi berhaji ketemu dengan Sufyan ibn Uyainah, dan dia mengkisahkan kisah ini di depan ulama. Sufyan bin Uyainah, ya, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, seorang alim, ya. Dikisahkan kisah tadi. Kata Sufyan bin Uyainah, misdaqu hadza, ya, pembenaran dari hal ini adalah dua ayat suci Al-Quran. Beliau sebutkan surat Al-Maidah ayat 44. Di dalam surat Al-Maidah ayat 44, ketika Allah berbicara tentang Taurat dan Injil, Allah berfirman apa? Bimastuhfidhu min kitabillah. Bimastuhfidhu min kitabillah. Ya. Jadi tentang kitab Allah yang Allah berikan kepada mereka, Taurat dan Injil, penjagaannya diberikan kepada mereka. Mereka yang harus jaga. Tetapi ketika Allah berbicara tentang Al-Quran di surat Al-Hijr ayat 9 tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Langsung dijaga oleh Allah, kitab suci yang agung. Makanya Al-Imam Al-Baji rahimahullah dalam kitab Fusul Al-Ihkam, ya, beliau menyampaikan perkataan yang luar biasa. Kata beliau, kitabuna al-mahfud yahfazuhu as-saghir wal kabir. Kitab kita yang terjaga bisa dihafal oleh anak kecil dan anak besar. Ya, bukan anak besar, orang tua kali ya. Dihafal oleh anak kecil dan orang tua, terjaga kitab ini. Ya subhanallah. La yumkin li ahadin az-ziyadatu fihi wala nuqsan. Lihat ikhwan, tidak mungkin bagi siapapun untuk bisa mencoba menambah-nambah dan menguranginya. Ya. Walladhi yaqra'u bihi man fi ab'adil masyriq huwa alladhi yaqra'u bihi man fi ab'adil maghrib. Yang dibaca oleh orang yang paling jauh di belahan dunia sebelah timur sana, sama persis seperti yang paling jauh dibaca oleh orang yang berada di sebelah barat. Sama persis, kitabnya sama. Coba cek, ya, sama. Duna ziyadati harfin, tanpa ada tambahan walaupun satu huruf, wala lafzah, walaupun satu lafaz, wala ikhtilaf fi harakatin wala nuqtah, tidak ada perbedaan dalam harokat atau dalam titik. Fa ya subhanallah. Lihat ikhwati fillah, agung tak kitab kita? Sangat agung, terjaga. Ini mukjizat. Antum ambil kitab salah satu di antara mereka, tapi saya enggak menganjurkannya. Anda tahu, ya, jangankan satu huruf, ya, dua huruf, satu lafaz, dua lafaz, satu ayat berubah. Dan ini yang membuat banyak di antara mereka masuk Islam. Dan ini yang membuat Yahudi tadi masuk Islam. Allahu Akbar. Bangga kita dengan kitab suci kita. Agung kitab suci kita, ya, sangat agung. Tidak dimiliki ini keistimewaan oleh kitab suci yang lain. Dan juga di antara ini yang pertama dari sekian atau ribuan keutamaan Al-Quran. Yang kedua yang nampak dari keistimewaan kitab suci kita, ikhwan fillah, adalah bahwa sampai detik ini dan saat ini, dan saya yakinnya sampai hari kiamat tidak ada yang bisa menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Apa tantangan Allah? Ya, Allah sebutkan di Quran. Allah menantang bahkan dengan 3 sampai 3 tahapan. 3 tahapan. Apa itu tantangan Allah? Mengajak mereka yang tidak percaya dengan Al-Quran
untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran untuk ditandingi. Nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang ada? Tidak ada. Tidak ada. Dan ini diakui ya oleh mereka orang-orang kafir, tapi mereka gengsi. Ya, gengsi, tidak mau mengakuinya secara terang-terangan sebagiannya. Padahal kitab suci ini agung, akhi. Berapa banyak yang mencoba untuk membuat tandingan masuk Islam, tapi nggak dijelaskan, nggak diterangkan, ditutup-tutupi oleh mereka. Ya, oh, ini kitab suci kita agung, agung sekali, sangat besar. Di dalam surat Al-Isra ayat 88, antum bisa perhatikan. Surat Al-Isra ayat 88. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Allah sebutkan ini. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, ini tantangan bukan? Katakan, seandainya seluruh bangsa jin dan seluruh bangsa manusia berkumpul untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak sanggup membuatnya, walaupun sebagian mereka dengan yang lainnya saling tolong menolong dan membantu untuk melakukannya. Subhanallah. Ya, kita tahu bangsa jin memiliki kekuatan yang besar, akhi. Bangsa jin itu Allah kasih kelebihan, kekuatannya bisa terbang. Ya. Dari mana kita tahu? Ketika Allah berbicara tentang Nabi Sulaiman ingin memindahkan kerajaan Bilqis yang di Yaman. Nabi Sulaiman di mana? Di Syam. Ya. Setelah dapat khabar dari Hudhud bahwa ada kaum yang menyembah matahari, kemudian ratunya adalah wanita, dikasih surat bismillah dan seterusnya, ya, untuk datang dalam keadaan Islam, masuk Islam. Kemudian kisah singkatnya itu adalah singgasananya ingin dipindahkan ke Syam. Apa yang dilakukan? Di antara pasukan dan bala tentara Sulaiman adalah jin. Nabi Sulaiman berkata, siapa yang bisa memindahkan itu? Ada jin dari Ifrit berkata, saya sanggup memindahkannya sebelum kau berdiri. Wallah, hebat sekali jin, akhi. Sebelum anda berdiri, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau berdiri. Hebat enggak, akhi? Lebih dari pesawat kan? Iya, pesawat ada setarnya dulu, kemudian turun, jet kan gitu, lama. Kekuatan jin, tapi kekuatan jin masih jauh kalah sama kekuatan malaikat. Ada di majelis Nabi Sulaiman seorang yang soleh, ulama, ahli ibadah. Saya sanggup memindahkan itu sebelum kau berkedip. Oh, ini lebih hebat lagi, lebih hebat lagi. Gimana caranya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dia berdoa kepada Allah dan yang memindahkannya malaikat. Yang memindahkannya malaikat. Sebelum berkedip langsung ada depan. Luar biasa, akhi. Dan dari sini kita tahu bahwa kekuatan jin besar. Lihat, dan Allah Subhanahu wa taala tantang bangsa jin semuanya dan bangsa manusia, silakan kumpul untuk membuat ini Al-Quran. Sanggup? Tak sanggup, akhi. Gak sanggup. Dan yang katakan itu Allah. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun sebagian mereka dengan yang lainnya saling tolong menolong, tidak sanggup. Satu. Kemudian Allah turunkan tantangannya menjadi 10 surat. Menjadi 10 surat. Ya. Di surat Hud ayat yang ke-13 Allah berfirman, am yakuluna iftara
Qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Perhatikan ayat ini ikhwan fillah. Am yaquluna iftara. Mereka orang-orang kafir berkata, iftara. Al-Quran ini dibuat-buat oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad. Orang kafir yang enggak percaya sama Al-Quran, sama risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berkata seperti ini. Orang kafir cuma bisanya nuduh. Orang kafir cuma bisanya ngomong. Ya, provokasi sejak zaman dulu. Orang kafir bilang Quran ini dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Ya, mereka ingin membuat keraguan bahwa Al-Quran ini dari sisi Allah, sehingga mereka berkata apa? Dibuat-buat oleh Muhammad, oleh Nabi Muhammad. Allah langsung bantah di ayat ini juga. Qul, katakan wahai Muhammad ke mereka itu, fa'tu, datangkan oleh kalian bi asyri suwarin, 10 surat saja yang seperti Al-Quran, muftariyat, dan kau buat-buat. Kalian nuduh Nabi Muhammad buat-buat. Sekarang silakan buat-buat Al-Quran, buat-buat yang seperti Al-Quran, 10 surat. Wad'u man istata'tum min dunillah. Seru, silakan siapa yang kalian sanggup panggil, tapi selain Allah, semua yang bisa lakukan. Ini tantangan besar sekali, ikhwan, karena kitab suci sangat agung. Tantangannya pun besar. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar, kalau dakwahan kalian benar. Sanggupkah mereka? Tidak ada ceritanya. Gak ada, tidak sanggup. Walaupun mereka ahlul fasahah, ahlul balaghah, tidak sanggup. Wallah, tidak ada yang sanggup sampai hari ini. Allah turunkan tantangannya menjadi 1 surat. Ada di 2 surat, di surat Al-Baqarah dan di surat Yunus. Kita baca yang di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Apakah kita sudah memperhatikan ayat ini, ikhwan fillah? Kalau kita betul-betul memperhatikan ayat ini, kita semakin cinta sama Al-Quran, kita semakin bangga dengan Al-Quran, semakin cinta dengan Nabi Muhammad SAW, dan kita pun rela meninggal di atas Islam karena kita bangga. Fa subhanallah, Allah berfirman, Qul in kuntum, kalau seandainya, wa in kuntum, kalau seandainya kalian, kata Allah, fi raibin, dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Kalau ragu, kata Allah, lihat tantangan Allah ini. Fa'tu, datangkan wahai kalian orang-orang kufar, 1 surat saja. Buat 1 surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Buat 1 surat. Yang paling pendek boleh. Ini tantangan Allah. Jangan surat yang paling panjang seperti Al-Baqarah, jangan. Yang paling pendek silakan. Surat Al-Kautsar pendek 3 ayat. Pendek ayatnya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Pendek. Bisa enggak membuat yang semisal dengan uslubnya seperti uslub Quran? Ya. Fa'tu bi surah, datangkan 1 surat yang semisal dengan Quran. Sampai sini tantangan Allah tidak. Allah katakan wad'u syuhada'akum, datangkan syuhada kalian
saksi-saksi pembela-pembela kalian, ya, yang menolong kalian min dunillah, selain Allah. In kuntum shadiqin. Silakan kalian buat dan kumpulkan orang yang pintar. Pintarnya sudah pol, ya, dipilih di alam semesta ini, di dunia ini, ya, para profesor. Kalau ada gelar lebih tinggi lagi, di atasnya profesor. Kalau lebih tinggi lagi ada misalkan di atasnya profesor, ya. Dan pilih yang botak-botak nggak apa-apa. Yang kalau misalkan ada rambutnya satu nggak usah ikutan misalkan, ya. Yang ter. Nah, ya. Mereka semua gabung untuk buat yang semisal dengan Al-Quran, satu saja surat itu. Watu syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Dan apabila kalian tidak sanggup melakukannya, walan taf'alu. Subhanallah, lafadznya sangat kuat sekali, akhi. Wallah, lafadz ini membuat kita takjub. Kalau antum dan kita semua belajar bahasa Arab, ya, lan bertemu dengan fi'il mudhari', maknanya terus menerus, istimrar, istiqbal. Lan taf'alu, maka tidak akan mungkin pernah sanggup untuk membuatnya. Lan taf'alu. Oleh karena itu Allah ingatkan, Allah takut-takuti dengan api neraka. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Apa itu api neraka? Allah katakan waquduhan nasu wal hijara. Yang bahan bakarnya itu adalah manusia-manusia, dan bahan bakarnya adalah batu-batu dibakar. Uiddat lil kafirin, dan sudah Allah siapkan untuk orang-orang kafir. Subhanallah, ikhwan, ya, kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang sangat agung, yang tantangan Allah Subhanahu wa taala masih terbuka sampai hari ini, dan sampai hari ini juga tidak ada yang sanggup untuk menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin, saya yakinnya sampai hari kiamat tidak akan pernah ada yang sanggup untuk melakukannya. Bagaimana sanggup, akhi? Ini adalah kalamullah, kalamur Rabbul Alamin. Bagaimana sanggup manusia bisa melawan kalamullah? Bagaimana mereka orang-orang kafir yang sangat pendek akalnya bisa melawan kitabullah Jalla wa Ala, Rabbus samawati wal ard? Tak mungkin sanggup. Wah, dengan ini kita jadi semakin yakin dan cinta dengan Al-Quran. Mukjizat besar. Ulama nulis banyak kitab, akhi, tentang Al-Quran. Ada tentang fadailul Quran, keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Al-Quran, berjilid-jilid banyaknya. Sayang di antara kita banyak yang tidak baca, dan sayang di antara kaum muslimin banyak yang kurang dan belum menyadari tentang kehebatan mukjizat ini, kitab suci Al-Quran. Dan sayang di antara kita banyak yang mengabaikan kitab ini. Padahal Allah katakan Al-Quran ini adalah kemuliaan buat kaum mukminin. Seandainya kaum mukminin kembali kepada Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, ikhwan fillah, marilah kita mempelajari juga apa hak-hak dari Al-Quranul Karim. Saya akan bacakan di sini yang ditulis oleh Abu Islam. Ada sekitar 7 hak dari Al-Quranul Karim, supaya kita tidak mengabaikan hak Al-Quran. Mudah-mudahan setelah kita pulang dari sini kita bisa mengamalkan, dan kita bisa mendudukan Quran dalam kedudukan yang semestinya.
Yang pertama, ikhwani fillah, kata ulama, hak Al-Quran adalah an yatluhu haqqa tilawatih wa yurattiluhu tartilan wa yuhassinu aswatahum. Hendaknya kita kaum muslimin membaca Al-Quran sebenar-benar bacaan, dengan sebenar-benar bacaan, mentartilkannya, memperbagus suara untuk membaca Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Di antara maknanya adalah membaca Al-Quran lafadznya, kemudian juga mengetahui maknanya, kemudian mengamalkan isinya. Yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepadanya. Jadi yang benar-benar beriman kepada Alkitab, kepada Al-Quran, ikhwani fillah, bukan hanya sekedar bangga beriman, adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Sebenar-benar bacaan. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, kata Allah. Orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Alkitab, mereka betul-betul membaca dengan sebenar-benar bacaan. Haqqa tilawatih. Jadi kita baca per hari atau sesering mungkin, kemudian kita tartilkan, bacanya dengan tartil, kemudian perbagus suara kita. Nah, ketika kita mengindahkan suara dengan maksimal, kita baca dengan indah, baca sendiri, baca untuk mencari pahala dari Allah, baca di pagi hari atau siang hari atau sore hari atau malam hari, untuk mendapat rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan belajar Quran untuk niat berlomba, untuk supaya bisa ikut masuk musabaqah tilawatil Quran misalkan, kemudian menang juara 1 atau juara 2 atau juara 3, habis itu terkenal, tapi tidak ada pengamalannya sama sekali. Baca Al-Quran untuk ditadaburi, diamalkan dan seterusnya, untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita, hak Quran. Bukan kita joget, bukan orang Islam itu bukan nyanyi. Kalau nyanyi, ya, sebagian kita itu nyanyi terus. Sebelum makan nyanyi, setelah makan nyanyi, lagi jalan nyanyi, sore nyanyi, pagi nyanyi, kemudian di kamar mandi pun nyanyi, lagi ngacaan pun nyanyi, suaranya gak enak, dienak-enakin. Itu. Tapi ketika baca Quran seenaknya. La ya akhi, baca Quran harus dengan tahsin, tajwid, diindahkan. Dan ini adalah adab dalam membaca Al-Quran yang mulia. Di dalam sebuah hadis yang sahih, akhrajahu al-Hakim, dikeluarkan oleh al-Imam al-Hakim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawta al-hasana yazidul Qur'ana husna. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian, karena Al-Quran ini semakin karena suara yang indah bisa menambah keindahan Al-Quran. Kalau kita dengarkan qari yang indah bacaannya, semakin apa? Indah kita. Indah. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah, an yatadabbarul Qur'ana wa yafhamuhu idza qara'uhu wastami'u lahu.
hendaknya mentadaburi Al-Quran. Ya, apabila kita baca atau kita dengar, hendaknya juga mereka kaum muslimin ya mentadaburi Al-Quran ketika membaca Al-Quran dan ketika mendengarkan Al-Quran. Ketika mendengarkan Al-Quran dibaca, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata apa? Satu ayat dibaca terus menerus dan dipahami maknanya lebih aku sukai daripada membaca satu Al-Quran penuh, menghatamkan Al-Quran penuh. Oleh karena itu kata Ibnul Qayyim, hendaknya setiap kita baca Quran itu bukan tujuannya adalah bagaimana saya menghatamkan Quran, cepat hatamkan Quran, bukan. Tapi bagaimana saya bisa mengambil pelajaran yang ada dari Al-Quran. Itu yang tepat. Tujuan kita baca Quran bukan hanya sekedar selesai khatam, kemudian dibangga-banggakan saya sudah khatam. Tidak. Tapi bagaimana mata at-ta'ir, kapan aku bisa mengambil pelajaran mau'izah dari Al-Quran. Itu juga bukan hanya tujuannya bagaimana makhraj dan sifatnya bagus, tidak. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa mentadaburi Al-Quran. Baca Quran dengan bagus itu tuntutan, tapi yang lebih dituntut lagi adalah memahami makna isi dari Al-Quranul Karim. Di surat Shad ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Dia kitabun, ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, yang penuh dengan keberkahan, mubarak. Apa tujuannya? Allah katakan liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mereka yang punya akal pikiran bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi, ikhwani fillah, untuk menghidupkan hati juga, hati-hati kita adalah dengan mentadaburi Al-Quranul Karim. Indah, tadabur Quran itu indah, dan hati jadi hidup. Ya, liyadabbaru ayatihi. Dan Allah ikhwani fillah memuji jin. Ya, jin ada tidak jin? Jin ada. Kita yakini makhluk gaib. Tapi jangan diburu jin itu. Seperti mereka orang-orang yang bahlul, yang suka memburu hantu. Ya, jin ada, tapi jangan diburu, namanya pemburu hantu. Ini orang yang paling bahlul sebalulnya itu suka memburu sesuatu yang nggak jelas. Ya tidak. Yang jelas saja susah, gimana? Terus gimana buru hantu? Buat apa akhi buru hantu? Dari mana tahu jin itu dipegang, masukin ke botol? Dari mana tahunya? Ya, kita semua ditipu sama mereka orang. Ini penipuan besar-besaran akhi. Tapi banyak yang senang, ya. Banyak yang tertipu. Padahal nggak usah jauh-jauh ke tempat-tempat angker. Ya, di WC-WC kita juga banyak hantu, banyak jin. Dalilnya apa? Kita kalau masuk WC baca apa, akhi? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari khubus dan khaba'is. Apa itu khubus? Setan jahat laki-laki. Khaba'is, setan jahat perempuan. Berarti ada tuh. Ya. Ah itu. Ngapain buru-buru hantu? Nah, jin ikhwan, ya, bisa antum baca di surat jin, bisa juga di surat Al-Ahqaf. Bagaimana tuh Allah Subhanahu wa taala memuji jin yang paham Al-Quran. Ya, Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32, perhatikan. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim
munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan sekelompok jin, sarafna ilaika nafaran minal jin, kami hadapkan sekelompok jin yastami'una al-Qur'an, yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaru, ketika bangsa jin itu hadir, mereka berkata kepada sebagian mereka, ansitu, diam. Ansitu, diam. Suruh diam. Ketika selesai paham mereka, wallau ila qaumihim munzirin, mereka pulang ke kaumnya dengan menjadi dai-dai, munzirin, memberi peringatan ke kaumnya, ke bangsa jin lagi. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab sebelumnya, yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim, yang memberikan petunjuk kepada al-haq dan kepada jalan yang lurus. Ini perkataan jin. Ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, terimalah seruan ajakan dai-nya Allah. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Ajibu, terima seruan, terima dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Niscaya dosa-dosa kalian diampuni, dan niscaya kalian akan dilindungi dari azab yang pedih. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Lihat, mereka berdakwah karena sudah apa? Memahami. Dan seterusnya. Ya. Ini pujian Allah kepada mereka-mereka yang mentadaburi Al-Quran. Di antara jin yang mentadaburi Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ikhwan fillah, kita harus mengamalkan ayat Allah surat Sad ayat 29, bahwa Allah turunkan Al-Quran, di antara fungsinya adalah untuk kita tadaburi. Yang ketiga adalah an yatamassaku bil Quran wa ya'malu bima jaa fihi fayuhillu halalah wa yuharrimu haramah. Hendaknya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Jadi hendaknya mereka kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 43 dan 44, fastansik billadzi uhiya ilaika, maka berpegang teguhlah dengan apa yang diwahyukan kepada engkau. Innaka ala siratin mustaqim, sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan kemuliaan untukmu dan kemuliaan bagi kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan mereka akan ditanya. Al-Quranul Karim dihabarkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini merupakan kemuliaan untuk kita semua, dan Allah perintahkan untuk kita pegang teguh. Kita halalkan yang dihalalkan oleh Allah, dan kita haramkan apa yang diharamkan oleh Allah. Riba halal apa haram? Haram, maka kita jauhi riba. Durhaka sama orang tua halal apa haram? Haram, kita jauhi. Kemudian Allah perintahkan sholat, puasa, zakat, birrul walidain dan seterusnya, kita berusaha untuk amalkan. Ini maksud dari apa yang disebutkan nomor 3 ini, dari hak nomor berapa? Nomor 3 ya, dari
hak Al-Quran. Yani apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang keempat, an yutajiru bihi ma'allah, bertijarah dengan Al-Quran. Tijarah, tapi tijarah yang dimaksud adalah apa yang Allah firmankan di surat Fatir ayat 29 dan 30. Berniaga. Tijarah ini berniaga dengan Al-Quran, berniaga kepada Allah, niaganya dengan Allah, ya, dan perniagaan yang tidak merugi. Allah berfirman di surat Fatir ayat 29-30, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya mereka, orang-orang yang membaca kitab Allah, orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Kalau kita di dunia berniaga, ikhwani fillah, ada ruginya, bahkan kita siap rugi. Apakah jutaan, apakah ratusan juta, atau bahkan miliaran. Tapi ada di sana perniagaan yang tidak pernah merugi, yakni tijarah bil Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah merugi, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa sifatnya? 3. Membaca kitab Allah, menegakkan salat, dan menginfakkan hartanya. Allah sebutkan yang pertama, yatluna kitab Allah, orang-orang yang membaca kitab Allah. Jadi orang-orang yang membaca kitab Allah, waktunya tidak rugi, hidupnya tidak rugi, ya. Tenaga yang dikerahkan tidak rugi, usaha yang dikerahkan akan menguntungkan, waktu yang disiapkan tidak akan membuahkan kerugian, bahkan akan mendatangkan rahmat, mendatangkan keuntungan, dan seterusnya. Selain itu pahalanya besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah menyempurnakan pahala mereka. Jadi akan disempurnakan pahalanya, tidak khawatir kita. Allah berjanji akan disempurnakan pahala orang-orang yang membaca kitab Allah untuk mereka dari karunia-Nya. Berapa? Tidak tahu kita, tapi yang jelas sangat besar pahala tambahan itu. Oleh karena itu, ketika salah satu ulama di antara Mutarrif bin Abdullah membaca ini, dia bilang hadhihi ayatul qurra, ini adalah ayatnya para qari. Ditambah bisa jadi satu ayat yang kita baca itu mendatangkan rahmat yang sangat-sangat besar. Bisa jadi satu ayat yang kita baca merupakan jalan dan sebab kita masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keuntungan dari tijarah ini, ikhwan fillah, adalah seperti yang dikatakan oleh ulama. Yang pertama, apa keuntungan dari perniagaan ini? Yang pertama, kasbul hasanatil katsirah. Kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmizi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia akan mendapatkan satu pahala, dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Kemudian tadi malam Anda sampaikan hadis Uqbah bin Amir.
Yang Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian mau setiap hari itu pergi ke Budhan, ke lembah Budhan dan Aki, kemudian pulang bawa onta yang gemuk gede-gede, ya? Para sahabat menjawab semuanya mau, ya. Itu. Kalau misalkan kita umumkan di sini, ini masjid apa namanya saya lupa, ya, Khadijah. Ya, di Masjid Khadijah ini ikhwan fillah diumumkan sama ikhwah, ya, sama ketua DKM, barang siapa yang datang ke masjid, ya, jam 10, syaratnya berada di dalam masjid, kemudian ngaji sampai jam 12, pulang bawa 2 motor NMAX, ya, diumumkan se-Makassar atau diumumkan sekota ini saja, seblok ini, pasti banyak yang hadir, penuh, full. Jadi dari subuh nunggunya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, siapa yang mau pergi ke Budhan, lembah Budhan, pulang bawa 2 onta gemuk-gemuk. Para sahabat bilang, kami semua mau. Kata Rasulullah SAW, afala yabdu ahadukum, apakah mau salah satu di antara kalian pergi ke masjid, kemudian belajar 2 ayat dari kitab Allah, itu lebih baik daripada 2 onta yang gemuk-gemuk. 3 ayat dari kitab Allah lebih baik daripada 3 onta yang gemuk-gemuk. 4 ayat dari kitab Allah lebih baik daripada 4 ayat yang gemuk-gemuk. Sejumlah ayat yang dibaca, sejumlah itu juga lebih baik daripada onta yang ada. Subhanallah. Jadi seseorang yang belajar ilmu baca Quran di masjid mendapatkan pahala besar. Salimin, ghanimin, membawa pahala yang besar, lebih dari harta dunia. Oleh karena itu, yang punya bisnis, tinggalkan bisnisnya kalau pas waktunya belajar. Ada banyak di antara kita, waduh kalau saya ngaji ini 1 jam 2 jam rugi nih, berapa duit nih, berapa miliar nih, ya, berapa miliar nih hilang. Nah, nggak ada apa-apanya dengan apa? Pahala yang Allah siapkan di akhirat, pahala besar. Dan amalan kebajikan walaupun sesaat sangat dibutuhkan oleh kita kelak di akhirat itu. Di hari yang tidak ada tebusannya. Nah, kita butuh, apalagi ngaji Quran, ngaji hadis. Selain itu berkah hidup kita. Yang kedua, ar-rif'ah fid dunya wal akhirah. Nah, ini tijarah ini akan mendatangkan ketinggian derajat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat di antara mereka. Allah berfirman, Rasul kita bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan merendahkan sebagian yang lain. Lihat ikhwah, siapa yang boleh dan berhak jadi imam kita di masjid salat? Siapa? Dia adalah yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya dan hafalan Qur'annya, paling faqih juga. Ini menunjukkan keutamaan Al-Qur'an. Oleh karena itu ada sebuah hadis ikhwan fillah dari Amr bin Salamah. Beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Lamma kanat waqatu ahli al-fath badara kullu qaumin bi islamihim wa badara abi wa qaumi bi islamihim. Nah, ketika perang untuk membuka Fathu Mekah, itu setelah itu banyak dari orang masuk Islam. Bapakku juga masuk Islam, kata Amr bin Salamah. Kaumku juga masuk Islam. Nah, ketika datang dia berkata, ji'tukum
wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa, saya datang kepada kalian demi Allah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hak. Kemudian Nabi SAW berkata, sallu salata kadza fi hini kadza wa sallu salata kadza fi hini kadza. Salatlah salat ini di waktu ini, salat ini di waktu ini, dan seterusnya. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum qur'ana. Apabila datang waktu salat, hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan dan hendaknya mengimami, ya, yang mengimami dari salah satu di antara kalian aktsarukum qur'ana, yang paling banyak Al-Qur'annya. Falam yakun ahadun aktsara qur'anan minni lima kuntu atalaqqa minar rukbani, dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak Qur'annya dariku, karena aku mengambil Al-Quran dari apa? Kafilah-kafilah yang datang. Faqaddamuni baina aydihim wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin, dan mereka memajukan aku menjadi imam, padahal aku waktu itu umur sekitar 6 atau 7 tahun. Ya, masih kecil, 6 atau 7 tahun, tapi banyak apa? Qur'annya. Dimuliakan, akhi, subhanallah. Ini yang ngerti agama, ya. Tapi ya subhanallah, hadis ini banyak diselisih. Sekarang hadis ini atau adab yang besar ini diselisih oleh sebagian orang. Karena apa? Karena kejahilannya. Di sebagian masjid, ya, orang nggak malu, bacaannya belepotan, Al-Qur'annya sedikit, jadi imam, bahkan rebutan jadi imam, padahal jahil, ya. Karena apa? Nggak ada ilmu, hilang adab, ya. Padahal dia tahu kalau saya tidak punya ilmu. Tapi tetap, yang namanya ilmu itu akan mengangkat derajat seseorang, ya, walaupun orang jahil ingin menjadi jahil, ingin menjadi orang alim. Dan ini menunjukkan juga, ikhwan fillah, bahwa ilmu itu mulia. Orang bodoh, ada nggak yang mau dikatakan bodoh? Padahal benar dia orang bodoh. Misalkan ada orang bodoh, kita panggil blok, goblok, doh bodoh, marah tidak, ikhwan? Marah kita, marah. Tapi orang bodoh ketika dikatakan Masya Allah antum alim, nyengir enggak? Nyengir, usap hidungnya, ya tidak? Ini menunjukkan keutamaan apa? Ilmu, keutamaan ilmu, keutamaan Al-Quran. Nah, itu. Dan yang tadi peristiwa itu juga menunjukkan apa? Bahwa ilmu itu tinggi, karena orang ingin dipandang berilmu. Nah, itu. Tapi yang hakiki adalah yang betul-betul kita hafalkan Quran, baca Quran, kita dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, angkat derajatnya. Lihat Amr bin Salamah, umurnya berapa waktu itu? 6 tahun, 7 tahun. Dilihat oleh para sahabat, mana nih yang lebih banyak Qurannya? Tidak ada. Dan masih kecil Amr bin Salamah. Akhirnya untuk menjadi imam, dimajukan sama sahabat. Subhanallah. Karena apa? Banyak Al-Qur'annya. Dan di perang Uhud, saking banyak yang meninggal sahabat Rasulullah SAW, kemudian berat kan untuk gali lubang itu, karena selain keras juga di sana kan itu, kemudian tenaga barangkali dan seterusnya. Jadi satu lubang, ya, satu tempat kuburan yang lahat buat beberapa sahabat. Siapa yang dimajukan dulu? Yang paling banyak Al-Qur'annya. Dan ketahuan fulan sekian, fulan ini dimajukan dulu. Ini penghormatan kepada mereka yang lebih banyak Qur'annya. Dimasukkan dulu. Dimasukkan. Ketika perang Uhud. Kemudian di akhirat kelak juga, ikhwani fillah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada sahibul Qur'an, Iqra, baca, wartaqi, dan naik terus derajat Anda, warattil, dan baca Quran dengan tartil,
fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukan engkau di akhirat sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, ini merupakan keutamaan orang yang menghafal Quran. Saya tanya, di sana ada mushaf enggak akhi baca Quran? Tidak pakai mushaf, disuruh baca terus naik derajatnya selesai sampai sunnah. Oleh karena itu kan proyek kita, ya, ngapalin Quran dan jaga Quran, proyek yang hakiki, ya. Proyek kita masih banyak. Jangan buang waktu dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak manfaat atau kurang manfaat, apalagi membahayakan, ya. Apalagi yakni suka mencela ustadz salafiyin misalkan, ya.